Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaihi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi. Summa ila hadratin Nabi Allah Ibrahim wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Summa ila hadratin Nabi Allah Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalatu wassalam. Summa ila ruhi jami'il akhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمسلمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى أرواح السلطان أبن عبد القادر الجيلاني ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخنا من رسول الله إلى الآن رضي الله عنهم أجمعين وأفاض علينا من بركاتهم خصوصا الإمام البخاري الإمام مسلم وإمام الغزالي وأبي الحسن الشاذلي وإمام الرافعي وإمام البغوي وإمام الشيخ إبراهيم التيمي ثم لأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأصدقائنا وإخواننا أخواتنا وطلبائنا وعلمائنا وأمرائنا ولمن له حق علينا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا الإلهامي وآخر الأرض. شهد لله له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin pada santri yang dimuliakan oleh Allah, kita masih di pagi hari ini, yaitu kajian kitab Bidayatul Hidayah karya ulama besar yaitu Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Semoga Allah memuliakan beliau. Berbicara tentang nasihat, beliau Al-Ghazali melihat dari dirinya
pantas untuk memberikannya. Sebab apa? Sebab yang namanya nasihat seperti zakat, risetnya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk dirinya sendiri. Siapa yang tak sampai pada nisabnya sebagaimana ia mengeluarkan zakat, itu orang yang tidak memiliki cahaya, tidak mungkin dijadikan alat penerang oleh yang lainnya. Begitu juga bagaimana bayangan akan lurus bila kayunya bengkok. Seberapapun nasihat yang masuk di telinga kita, baik telinga kanan maupun telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Begitu kalau kita tidak mempunyai cahaya, tidak mungkin akan dijadikan alat penerang bagi kita semuanya. Itu namanya nasihat. Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Allah Isa bin Maryam. Beliau mengatakan, nasihatilah dirimu jika engkau telah mengambil nasihat, maka nasihatilah orang-orang. Jadi sebelum menasihati orang lain, terlebih dahulu nasihati diri kita ini. Apakah kita ini lebih baik dari orang lain? Apakah justru lebih buruk daripada orang lain? Maka sebelum nasihat kepada orang lain, sebelum ngomongin orang lain, sebelum dakwahin orang lain, dakwahin diri kita ini. Apakah kita ini lebih baik dari mereka atau tidak? Jangan-jangan kita ini hanya pandai berbicara kepada orang lain, pandai nasihati orang lain, sedangkan diri kita belum tentu baik bagi orang lain. Mungkin juga kita lebih buruk hati kita daripada orang lain. Maka amat mudah kalau kita itu menasihati orang lain. Amat mudah kita itu tatkala mendakwakan orang lain daripada nasihati diri kita ini. Makanya Kanjeng Rasulullah SAW dalam ucapannya itu adalah perbuatannya Kanjeng Nabi. Segala apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi itulah perbuatannya Kanjeng Nabi. Begitu juga para sahabat-sahabat, para aulia-aulia Allah, sangat hati-hati dalam ucapannya. Karena apa? Bagaimana kita bisa berkata-kata membaiki orang lain kalau diri kita sendiri belum baik? Bagaimana bisa meluruskan hati orang lain kalau hati kita ini masih bengkok? Jika kita belum bisa berbaik pada diri kita, belum bisa nasihati pada hati kita, maka malulah kepada Allah. Bahkan Nabi kita Rasulullah SAW beliau bersabda, aku tinggalkan untuk kalian dua pemberi nasihat, kata Nabi. Meninggalkan dua pemberi nasihat, apa itu? Yang pertama adalah berbicara
dan yang keduanya itu adalah diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran, sedangkan yang diam adalah kematian. Maka daripada itu, saya juga bukan bermaksud menasihati kalian, tetapi kita niatkan berusaha untuk memperbaiki diri kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terus kita berbuat baik kepada diri kita, kepada Allah. Semoga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam senang kepada kita. Jangan sampai kita malah mundur, baik dalam beribadah, dalam berakhlak, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat lan lamun ana apa nabi niyatuka, apa itu niat kira, qasduka dan sejaira bainaka ing dalam antara sira wa bainallahi ta'ala dan antara Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bin talabil ilmi saking nufari, saking nuberi, saking yang mencari itu ilmu. Hidayah iku hidayah duna oramu ujarratil riwayat gawe cerita fabshir maka bunga apa sirah fa innal malaikata maka setuhune para malaikat tabsutu iku beber para malaikat laka karena sirah azna ajnihataha ing biro-biro suwiwini para malaikat idza amsyaita tatkala lumah busirah wahidana lan seteman-teman hewa apa wahidanal bahri lan seteman-teman hewa segara tastaghfiru laka iku nyunaten ngampura maring kita idza sa'aita tatkala tumandang apa itu sirah. Jika niat dan tujuan kita, tujuan sampeyan antara sampeyan dengan Allah dalam menuntut ilmu, itu adalah petunjuk. Kalau niat kita itu hanya semata-mata kepada Allah, tidak ada orang lain, tetapi niatkan tujuan kita itu adalah antara kita dengan Allah, tidak ada tujuan lain, maka tujuan itu adalah petunjuk buat kita. Bukan hanya cerita, bukan hanya omong, tidak hanya kiasan. Maka orang yang semacam itu sangat berbahagia. Karena apa? Karena sesungguhnya malaikat itu membentengkan sayapnya untuk siapa? Untuk kita yang senantiasa istiqomah di dalam petunjuk antara Allah dan kita. Ketika apa? Ketika kita berjalan dalam menuntut ilmu, yakin bahwa niat kita ini dalam menuntut ilmu adalah semata-mata karena hidayah dari Allah. Bahkan bukan hanya para malaikat, tetapi ikan laut juga memintakan ampun ketika kita berusaha dalam hal menuntut ilmu. Walakin dan akan tetapi yang bagi perlu laka kedua sirah ang ta'lama oponin taweru sopa sirah qabla sedurunge kulli syai'in saben-saben suci
Annal hidayata ing setuhune hidayah, alati kang utawi hidayah, iya umratul ilmi iku wohe ilmu, buahnya ilmu. Hidayah itu buahnya ilmu. Tidak mungkin kita hadir di dalam majelis ini tanpa hidayahnya dari Allah. Laha hidayatun, hidayah iku kedua hidayah Allah kawinan, wa nihayatun lan wakasan, wa zahirun lan duya zahir, wa batinun lan batin, wala usulan dan ora tumuka ila nihayatiha maring pungkasan hidayah, illa kecuali ba'da ahkami, sesudah ngukuhaken hidayah hidayah wala asuro dan orang nambah ala batiniha ing atase batin hidayah, illa kecuali ba'dal wukufi, sesudah wukuf, ala zahirin ing atase zahirnya hidayah Allah, ala zahiriha ing atase zahir hidayah. Saudaraku, para santri dimulakan Allah, maka hendaknya kita itu tahu sebelum segala sesuatu, karena sesungguhnya petunjuk yang itu adalah buah dari ilmu. Apa itu hidayah? Karena hidayah itu mempunyai permulaan dan akhiran, zahir dan batin. Buah daripada ilmu, ya, membuahkan permulaan dan akhiran, zahir dan batin. Tidak sampai pada akhirnya kecuali setelah mengokohkan permulaannya, dan tidak mendapatkan batinnya kecuali setelah menetapi zahirnya. Makanya kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bukan main-main dalam menuntut ilmu, bukan leha-leha menuntut ilmu, bukan kita di pesantren gaya-gayaan, bukan hanya gaya-gayaan, tetapi niatan kita itu lurus, istiqomah untuk mendapatkan buah daripada ilmu, buah daripada petunjuk, agar kita dapat mempunyai permulaan, akhiran, zahir dan batin. Yakin. Aida pesantren jangan bingung santri. Kalau saya ini kalau keluar pesantren menjadi apa? Jangan mikir mau jadi apa. Yang penting kita itu semoga keluar dari pesantren berkah dunia akhirat, berkah hidupnya, sehat lahir, sehat batin. Jangan dikira santri itu lulusan santri nggak jadi apa-apa. Banyak ya para santri jadi apa-apa, dan juga banyak lulusan profesor, doktor, bla 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 bla, tetapi nggak jadi apa-apa. Ya, malah merusak bangsa banyak. Justru negara tegak ini itu karena para santri. Indonesia ini adem makmur gemah limpah lojinawi justru asalnya daripada para santri. Kalau dulu para santri berjuangnya luar biasa. Ya, udah seles-seles 12 angin. Kalau kata kiainya saman motoran, tidak ada bahasa waduh saya nanti dulu tidak ada. Ya, langsung sikap siap sedia. Itu santri. Ini Indonesia merdeka ini atas perjuangannya para santri. Dan kita tinggal berjuang untuk menghidupkan ilmu. Agar apa? Para pendahulu kita itu senang, agar pejuang kita dahulu itu gembira melihat kita generasi penerusnya berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satunya dengan apa? Dengan menghidupkan majelis-majelis ilmu, menghidupkan majelis-majelis zikir, majelis ta'lim dan lain sebagainya. Nah, ini penting buat kita semuanya. Jangan jadi kita digaya-gayaan. Wahana lan eling-eling utawi ingsun iku musyirun awi weru alika ing atase sira
bibidayatil hidayati kelawan kawitane hidayah litujarriba supaya jalan sapa sira kelawan bidayatul hidayah fiha kelawan bidayatul hidayah nafsaka ingat tasan nafsu ira wa tamtahina lan menguji kita fiha kelawan hidayah qalbaka ingat tase ati sira kabeh paling mangka kalau sodaktu maka sodakta nemu sapa sia qalbika ing atinya niat qalbika ing atinya kita hatinya ira ilaiha maring bidayah mailan ing condong apa itu nafsaka lan ing nafsu nesira biha kelawan bidayah mutawi'atan ting nurut walahalan maring bidayah qabilatan ing lima sapa fardunaka maka amala posia at-tallu'a ing munggah ila nihayati maring biro-biro nihayah yaring biro-biro fungkasane wattabaluna dan ing seluruh fi bijaril ulumi ing dalam sekarane biro-biro ilmu fi bijaril ulumi ing dalam sekarane biro-biro ilmu Imam Al-Ghazali akan menunjukkan tentang permulaan petunjuk supaya apa? Supaya engkau coba dirimu dan kau uji hatimu ketika engkau mendapati hatimu itu condong dan dirimu itu taat dan menerima, maka kalau sudah begitu ambillah melihat akhirat dan mendalami lautan ilmu. Kalau kita sudah yakin terus, jangan mundur. Kalau menurut kita baik terus, selagi tidak menyalahi aturan daripada aturannya Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Minimal kita itu bisa meyakini bahwa itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa in sadaqta lan lamun nemu sapa sira qalbaka ing atira inda nalika madad mubiramu wa inda muwajahatika nalika ngadap apa sira iya maring hidayah biha kelawan nafsu musawwifan halik andu wa bil amali lan kelawan amal ngakoni bimuqtadha kelawan muqtadha penerapan bidayah muhadilan halil su'i fa'lam ruhasira anna nafsakal ma'ilata ting setuhune nafsu sira al-ma'ilata kang condong ila talabil ilmi maring luruh ilm maring talab ilm kita para santri ini talab ilm hiyan nafsul ammaratu iya nafsu an-nafsu iku nafsu ammaratu kang ngajak bisu'i kelawan Allah wa qading tahabat dan teman-teman kumringah apa itu nafsu muti'atan hale menturut muti'ah ikuti ya. Menuruti di syaitani maring syaitan la'ina kang den laknat itu musim kita malah ngikutin bujukan rayuan syaitan
Padahal setan al-la'in yang dilaknat oleh Allah. Liyudlika karena arah helika nakai syaitan bihabli ing sira kelawan tali gururnya syaitan, bujukannya syaitan, mengikuti bujukannya syaitan. Wastadrijaka maka dadi syaitan ing sira bimaki dadi kelawan bimaki dadi kelawan pengerikannya syaitan, ya tarikannya syaitan ila kubrati maring bang banget ila kumratil halaki maring banget kerusakan. Wa qasduhu tayo penajane syaitan iku nyinta ciptaan ayu rawiha melakukan itu syaitan nalika ing atas sira syarra ing fi ma'radil khairi ing dalem lumaku bagus hatta sehingga apa yulhiqaka nemuaken syaitan ing sira bil akhsarina kelawan wong kang pada Tuhan amalan itu amalnya alladhi dhalli yang kesasar sa'yuhum apa amalhum kangake fil hayati dunya ing dalam hayati dunya kehuliman dunya wa hum halil tabi alladzina yasabuna iku pada ina kabe annahum setuhuni alladzina yuhsinuna iku pada bagus kabe sunat ini pekerjaannya. Jika kita mendapati diri kita menghadapinya itu malas dalam menuntut ilmu ataupun dengan melakukan terhadap tuntutannya itu mengakhirkan mundur sebelum berperang, maka ketahuilah sesungguhnya nafsu yang condong dalam mencari ilmu itu nafsu amarah bisu, nafsu yang perintah kepada kejelekan. Kalau kita itu malas dalam menuntut ilmu, tidak bersungguh-sungguh, maka itu adalah nafsu yang condong dalam perintah kepada kejelekan. Maka kita harus bangkit dalam menuntut ilmu. Jangan bermalas-malasan dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat sesuatu yang baik. Bangkit, beribadah, beramal. Tidak perlu kita dilihat oleh orang lain. Berbuat, beramal, tidak perlu kita ingin disanjung oleh orang lain agar kita menjadi orang alim di mata mereka. Nah, justru kita bangkit karena taat terhadap Allah. Kalau kita bangkit mengikuti kemalasan, maka itu taat terhadap setan yang terlaknat. Kalau kita berbuat maksiat, bangkit berbuat dosa, ayo cepat. Tapi kalau kita berbuat amal leha-leha, malas, apalagi dalam menuntut ilmu, maka bangkit kita karena nafsu itu, karena dan itu taat kita terhadap setan yang terlaknat. Untuk apa? Agar setan itu menjerat dengan tali tipu dayanya setan. Bagaimana caranya? Setan itu berusaha agar manusia, agar kita itu terjerumus, tertipu daya oleh bujukannya setan. Dengan bagaimana dalil agar manusia itu terjerumus mengikuti bujukannya setan. Ya, walau bagaimanapun setan itu bukan orang yang bodoh, karena setan itu adalah gurunya para malaikat. Ya, kita ini masih santri, makanya harus hati-hati istiqomah, jangan ngikuti bujukannya setan, karena setan itu akan melontarkan kita dengan tipu dayanya, kebodohannya, kerusakannya.
Karena tujuannya itu menjual kejelekan terhadap kita dalam bentuk kebaikan. Dikemas setan itu bagaimana caranya berbuat itu baik, padahal itu jelek. Makanya belum tentu menurut kita baik, menurut Allah tidak baik. Belum tentu menurut kita itu baik, menurut orang lain tidak baik. Ya karena itulah tujuan setan, menjual kejelekan terhadap kita dalam bentuk kebaikan. Bagaimana caranya agar manusia itu terjerumus ke dalam api neraka. Makanya di dalam perjuangan ini, di dalam dunia ini ada dua perjuangan. Yang pertama perjuangannya para nabi, dan yang kedua perjuangannya para iblis laknatullah. Nah, semuanya ini perjuangan ini terus berlomba-lomba, tidak henti-hentinya, tidak berhenti sampai di situ, terus menerus sampai generasi menerusnya berjuang dalam hal, kalau nabi dalam hal baik kebaikan, sampai terus para aulia, para sahabat, para aulia, para ulama dan lain sebagainya, sampai kepada kita. Begitu juga iblis, antek-anteknya syaitan dan sebagainya, berjuang mereka betok-betokan, ya, lebih banyak mana surga dan neraka. Maka kalau kita mengikuti bujukan syaitan, sehingga dia menemukan kita dengan apa? Dengan orang-orang yang merugi amalnya, masuk ke dalam neraka. Bujukan rayunya syaitan itu luar biasa dahsyat. Yang enggak enak jadi enak, ya padahal tidak enak. Menurut kita maksiat itu enak, tetapi akhirnya tidak enak. Coba bayangkan kita itu melihat orang cantik nikmat, tetapi akhirnya itu adalah maksiat, tidak nikmat. Berbuat maksiat itu mungkin nikmat, tetapi akhirnya sebenarnya itu tidak nikmat. Ya begitulah bujukan rayuan syaitan. Bagaimana yang rasanya tadinya tidak enak jadi enak. Dan gak ada bujukan rayuan syaitan yang gak enak tuh, gak ada. Semuanya bujukan syaitan tuh yang enak-enak. Buat apa syaitan iblis itu membujuk manusia gak enak, gak akan ikut. Makanya gimana caranya kalau manusia itu ikut? Dengan bujukan rayuan yang enak-enak, yaitu iblis. Buat apa kita merayu dengan yang gak enak? Kita aja kalau ngerayu aww dengan gombal, padahal pacar kita hitam, ya dibilangnya putih, bang mutiara. Padahal pacar kita itu hidungnya pesek, dibilangnya mancung kayak Petro. Nah itulah kita juga tatkala merayu yang nikmat, yang indah-indah, apalagi setan laknatullah menggoda manusia dengan rayuan tipu daya yang indah-indah. Agar apa? Agar kita semua manusia masuk ngikuti jalannya setan laknatullah. Maka orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia, dan mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka itu memperbaiki pekerjaannya, padahal tidak. Justru mereka itu terjerumus ke dalam dosa. Mereka itu terjerumus ke dalam dosa. Hati-hati dengan nafsu yang mengajak kita dalam hal berbuat maksiat, berbuat dosa. Apalagi kita sebagai santri harus menjaga diri dari pandangan, dari ucapan, dari pendengaran, agar tatkala sampai yang keluar dari pesantren benar-benar santri yang unggul, bukan santri yang asal-asalan, bukan santri yang jebolan pesantren tetapi perbuatannya bukan pesantren. Mestinya kita harus benar-benar harus kuat dalam menggapai ilmu. Dan namanya santri begitu, makan sekadarnya, tidur juga sekadarnya, ngaji ada-adakan begitu. Agar apa? Kita akan merasakan nanti tatkala kita keluar pesantren sudah biasa, tidak kaget. Ini belajar daripada hawa nafsu. Nah, kalau yang enak-enak bukan pesantren, ya sesat.
Kalau kita itu pengen enak, tidur nyenyak, makan enak-enak, itu bukan di pesantren. Di pesantren itu tempatnya ujian. Di pesantren tempatnya menimba ilmu. Maka harus bisa menjaga daripada nafsu yang dengki dan perintah Allah Jalla Jalaluhu. Karena ada sebuah kisah teladan tentang nafsu yang degil pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita nafsu dalam sebuah kitab karangan Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Hawlawi, seorang ulama yang hidup pada masa lalu. Beliau menerangkan bahwa sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu telah menciptakan akal. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang maksudnya kurang lebih, wahai akal, menghadaplah engkau kepadaku. Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Allah SWT berfirman kepada akal, berfirman yang maksudnya, wahai akal, perbaikilah engkau. Lalu akal pun berbalik. Maksudnya apa? Wahai akal, berbaliklah engkau. Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu berfirman lagi, wahai akal, siapakah engkau? Lalu akal pun menjawab jawaban dari Allah Jalla Jalaluhu, engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah. Lalu Allah SWT berfirman lagi, wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau. Setelah itu Allah SWT menciptakan nafsu dan berfirman Allah SWT kepada nafsu tersebut, wahai nafsu, menghadaplah kamu, kata Allah. Tetapi nafsu itu tidak menjawab, sebaliknya mendiamkan diri. Tatkala dipanggil Allah untuk menghadap, tapi nafsu tidak menjawab, sebaliknya nafsu itu mendiamkan diri. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu berfirman lagi, siapakah engkau dan siapakah engkau dan siapakah aku, wahai nafsu? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Kata siapa? Kata nafsu. Ya, seperti halnya kita ini, ya, tahu itu perbuatan jelek, janganlah engkau ikuti, tetapi malah kita mengikuti. Padahal Allah sudah berfirman kepada kita untuk takwa, jauhilah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan ikuti, dekati apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya tatkala nafsu itu, tatkala ditanya Allah, siapakah engkau dan siapakah aku, tapi nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Tidak takut satu pun, tidak takut kepada yang Maha menciptakan. Lalu kita ini tahu perbuatan dosa, tapi kita malah melanggarkan perbuatan dosa. Tahu itu maksiat, kalau berbuat maksiat masuk neraka, tetap kita melaksanakan atau berbuat maksiat. Padahal kita lupa jadi diri kita ini dari mana asal kita, ya. Kita ini diciptakan oleh siapa dan akan kemana kita ini. Inilah nafsu. Karena nafsu inilah yang mempunyai kesombongan, bahwa kita ini merasa hidupnya ini abad-abada, hidupnya lama, tidak akan mati. Padahal kita itu sering melihat di depan mata kita, sering mendengar, dan lingkungan kita banyak orang yang mendahului kita. Artinya apa? Bahwa kita ini pasti akan seperti itu, akan kembali kepada Allah. Semua nikmat-nikmat yang kita perbuat ini tidak ada apa-apanya kecuali nikmat kita menghamba kepada Allah. Apalah artinya dunia menggunung, ya, hamparan tanah meluas, kalau kita itu tidak mau berbakti kepada Allah, akan sia-sia. Dengan dibawa emas gunung,
kita nanti dalam kubur dan gak akan muat. Kita itu lupa bahwa kita ini adalah akan kembali kepada Allah dan akan ditanya sejauh mana amal kita, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sama dengan apa yang Allah katakan kepada nafsu tatkala ditanya, wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku? Lalu nafsu berkata, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Setelah itu Allah Jalla Jalaluhu menyiksanya dengan neraka jahim selama 100 tahun kepada nafsu, dan kemudian mengeluarkannya lagi itu nafsu. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu berfirman lagi yang bermaksud apa? Siapakah engkau dan siapakah aku, wahai nafsu? Lalu nafsu berkata lagi, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Padahal sudah dikasih ujian oleh Allah, tetap masih berbuat dosa, masih tetap tidak mengakui bahwa Allah itu Tuhan, bahwa aku ini hambanya. Ya seperti kita ini hidup di dunia Allah, ciptaannya Allah, berbuat dosa semena-mena silakan kata Allah. Padahal Allah sudah mengatakan kepada makhluknya, kepada kita semuanya manusia, janganlah engkau berbuat dosa, janganlah engkau bermaksiat. Bertakwalah engkau kepadaku, itu dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sudah gamblang. Kalau engkau berbuat dosa, berbuat maksiat, masuk ke dalam neraka. Tapi kalau engkau bertakwa kepada Allah, maka masuk ke dalam surga. Ini budak seperti kita ini. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran tentang siksaannya yang sangat pedih bagi orang yang berbuat dosa, bagi orang yang berbuat maksiat. Tetapi lidah kita ini pelok, mata kita itu picek, telinga kita itu budak. Apakah kita pura-pura tidak tahu dengan firman-firman Allah? Allah kasih ujian, sakit, lalu kita baru sadar, minta tolong kepada Allah, minta ampun kepada Allah agar sakit kita sembuh. Allah sembuhkan sakit kita. Tetapi tatkala kita sudah sembuh dalam sakitnya, apa? Berbuat lagi dalam dosa, berbuat lagi dalam maksiat. Yaitulah dasar nafsu. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, tidak henti-hentinya kepada diri kita. Tetap kita ini gak sadar kepada Allah, gak mau bertaubat kepada Allah. Maka dalam kitab tersebut juga diterangkan bahwa dengan sebab itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa. Tatkala Allah menyiksa nafsu itu di dalam neraka dan lalu Allah memasukkan nafsu itu dalam neraka selama 1000 tahun. Tatkala nafsu tidak mengakui bahwa dirinya itu hamba dan Allah itu Tuhannya, lalu Allah masukkan, menyiksa itu nafsu dalam neraka selama 100 tahun. Nah, setelah dikeluarkan itu nafsu, maka Allah Jalla Jalaluhu berfirman yang maksudnya, siapakah engkau dan siapakah aku, wahai nafsu? Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku. Setelah 2 kali diuji oleh kita ini, baru merasa sadar, baru merasa bertaubat. Tatkala sakaratul maut, nafas sudah di tenggorokan, baru merasakan sadar. Kita itu baru merasa sadar, baru bertaubat, benar-benar taubat tatkala kita sudah masuk ke dalam liang lahat. Makanya beliau mengatakan, orang yang dalam kuburnya, Allah, jangan engkau cabut nyawaku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa ibadah kepada engkau walaupun hanya sesaat. Baru itu merasakan pedihnya siksaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau siksaan di dunia nggak seberapa, tapi kita baru merasakan siksaan setelah kita menjelang kematian. Baru
baru merasakan bahwa Allah itu siapa dan kita ini siapa. Baru kita itu nyahu bahwa kita ini dari mana asalnya dan akan kemana kita ini. Baru kita akan merasakan itu setelah apa? Setelah kita diuji terus diuji, apalagi ujian yang paling akhir yaitu kematian. Baru kita merasakan, ya Allah, andai kata aku tahu ini semuanya, maka aku akan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Maka dalam kisah ini dapatlah kita ketahui, dapatlah kita petik bahwa nafsu itu adalah sangat jahat oleh kita semuanya. Hendaklah kita mengawal nafsu kita itu, jangan sampai nafsu kita membawa kita ke dalam jurang keniscayaan. Jangan biarkan nafsu itu mengawal kita, sebab kalau dia yang mengawal kita maka kita akan menjadi musnah, kita akan jadi sengsara, kita akan masuk ke dalam nerakanya Allah jalla billah. Hati-hati dalam nafsu, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam beramal. Belum tentu amal kita itu baik, tetapi menurut orang lain tidak baik, karena itu nafsu. Kita itu inginnya dipuja dan dipuji oleh orang lain. Karena apa? Karena ibadah kita, amal kita hanya semata-mata karena nafsu, ingin dipuja dan dipuji. Ngomongin orang bisa, dakwahin orang bisa, belum tentu kita bisa dakwahin keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Ya, makanya sebelum kita dakwahi orang lain, terlebih dahulu dakwahin keluarga kita, yang istri dan anak kita. Apakah mereka sudah lebih baik dari hari ini ataukah lebih buruk dari hari ini? Ya, jangan sampai kita mudah ngomongin orang lain tapi gak mudah ngomongin keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Ya, na'udzubillah, subhanallah. Barakallahu li wa lakum, semoga manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أقول هذا والله موفق للمختار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.